Halo semua, eh, kembali lagi ya di video kali ini dalam pembelajaran. Jadi mungkin di sini lebih ke pembelajaran, pemaparan pengalaman dan juga beberapa pemahaman dari saya terkait bagaimana sih cara mengintegrasikan dan juga pemahaman terkait API ya, tidak hanya RESTful API. Dan dimana saat ini sebagai front end developer ini cukup penting dan harus dikuasai ya skill ini karena sebagai front-end developer saat ini tidak hanya berkaitan dengan pembuatan atau slicing UI komponen dan user interface saja. Kita juga harus berkaitan dengan gimana sih membuat website ini sesuai dengan apa yang diinginkan gitu ya. Sesuai bisnis plan yang ada. Jadi mungkin langsung saja saya akan memberikan tutorial integrasi itu untuk praktiknya nanti dan konsep API, salah satu API-nya yaitu RESTful API. Oke, kita masuk saja ya ke konsepnya. Jadi pertama, apa sih itu API? API itu kalau kalian cari di itu singkatan dari Application Programming Interface. Nah, secara singkat itu merupakan API itu merupakan suatu penghubung ya antara dua dua aplikasi ya, atau dua apa ya ngomongnya, dua project yang berbeda. Jadi itu dengan API kita bisa menghubungkan project yang bisa berbeda arsitekturnya, berbeda bahasa pemrograman bahkan ya. Dan salah satu API itu ada banyak jenis. Salah satunya itu ada REST API atau kita kenal sebagai RESTful API. Nah, selain REST API ada banyak ya, seperti misalnya gRPC dari Google yang menggunakan bahasa pemrograman Golang dengan menggunakan buffer ya untuk proses perpindahan atau proses transmisi datanya. Kemudian ada juga GraphQL, ada webhook ya, dan juga ada WebSocket. Dan sebenarnya masih ada beberapa lagi mungkin, tapi kita nggak perlu ya pembelajaran sampai sedalam itu, karena menurut saya yang terpenting ini kita harus menguasai terlebih dahulu apa sih itu REST API ini. REST API itu merupakan suatu proses yang menghubungkan antara dua sistem yang berbeda, di mana ini tuh biasanya diterapkan pada aplikasi atau website aplikasi yang tidak bisa terhubung dengan database secara langsung. Contohnya menggunakan framework dari JavaScript ya. Itu karena JS ini berbasis CSR atau kita sebut sebagai client side rendering. Jadi dia bukan di sisi server, sehingga karena dia bukan di sisi server, kita tidak dapat menghubungkan aplikasi ini ke database. Nah, kita turun. Contoh yang bisa dengan database itu apa? Contohnya itu PHP. PHP. Nah, itu kita sebut sebagai SSR. Dan itu kita menggunakan yang namanya server side. Jadi, secara tampilan dan database itu di satu aplikasi saja. Tentu ada kelemahan dan kelebihan ya menggunakan CSR dan SSR ini. Dengan CSR kita ini lebih ringan, jauh lebih ringan, dan dengan PHP itu jauh lebih berat ya karena prosesnya bersamaan. Nah, oleh karena itu untuk framework modern saat ini itu rata-rata menggunakan JS ya sebagai bahasa utamanya, bukan di PHP. Oleh karena itu PHP saat ini saya rasa yang masih populer itu Laravel, sedangkan JS dia terus berkembang. Ada Vue.js misalnya, ada React dan Angular salah satunya ya. Itu semua rata-rata ada client side rendering. Tapi JS ini juga support di SSR, tapi tidak semua framework. Lebih ke ada beberapa saja, contohnya Nuxt.js dan Next.js, tapi kita tidak membahas sampai sejauh sana. Jadi konsepnya kenapa REST API ini dibutuhkan gitu kan. Jadi untuk menghubungkan si client ini ke database kita. Jadi kalau di SSR ini, kalau kalian lihat di sini, misalkan ini database DB ya, dan ini aplikasinya, ini web ya, dia tuh langsung bisa dihubungkan ke database, dan database juga bisa berhubungkan dengan webnya. Sedangkan di client side, kita tidak bisa web ke DB langsung, dia tidak bisa.
Sedangkan jadi kita membutuhkan suatu API. Jadi kita membutuhkan di sini web ya sebagai klien, dan di sini ada DB. Gimana cara hubunginnya? Kita membutuhkan di penengahnya. Nah, inilah API. Misalnya, website ini membutuhkan data dari database, dia akan meminta ke API. API ini dalam bentuk server. Nah, servernya baru meminta ke DB, dan DB-nya kembalikan ke ini, karena kan server dengan database bisa ya. Kemudian DB ke web, kita kirimkan datanya kembali. Ini makanya REST API itu kita kenal dengan client side, client server ya. Client server. Proses transmisi data antara klien dan server gitu ya. Oke, sederhana kan proses dan konsep sederhana API. Nah, apa sih bedanya dari REST API, gRPC dan lain-lain ini? Jadi secara sederhana itu suatu aturan ya yang perbedaannya. Pada REST API kita menggunakan yang namanya arsitektur JSON atau kita sebut sebagai JavaScript Object Notation. Jadi untuk pertukaran atau transmisi datanya menggunakan JSON. Jadi bentuknya tuh seperti ini ya. Kurung kerawal, nanti ada datanya di sini dan ID-nya apa dan lain sebagainya yang nanti akan kita lihat lebih mudah ya. Nah, lalu gimana sih cara kita terapin di project kita ya secara sederhana? Nah, pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu API ini dan gimana sih kita membacanya gitu kan. Kita perlu mempelajari cara baca dokumentasi API. Jadi di sini saya juga sudah ada buatkan API free ya, bisa kalian juga cobain. Dimana di sini ini URL-nya mungkin kekecilan. Oh, tidak ya. Ini tidak harus. Jadi webnya mungkin akan saya paparkan nanti di deskripsi, bisa kalian coba. Ini ada dokumentasi yang sengaja memang saya buat ya di sini. Jadi cara membacanya tuh sederhana ya. Kita perlu di sini misalnya kita mencoba get all cats ya. Ketika mencoba all cats atau kalian lebih mudahnya, kalian itu bisa coba di Postman ya, seperti saya sudah punya aplikasinya. Oke, mungkin kita di tes belajar saja. Nah, secara dokumentasi, kita lihat ya, view dokumentasinya. Kita mendapatkan beberapa API ini yang telah saya buat tentunya untuk pembelajaran kali ini. Contohnya mendapatkan beberapa API, gitu kan. Kita coba deh. Nah, ada URL dan bla 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 di sini. Kalau kalian perhatikan, variabel di sini URL-nya masih belum diganti. Jadi harus kita ganti terlebih dahulu karena ini sudah deployment ya. Jadi kita copy ininya, kita ganti saja di sini. Pastikan ujungnya tidak ada garisnya ya. Oke, kita save dan kita coba untuk pengirimannya. Dan oke. Oh, ini aman. Oke, kayak gitu. Kita langsung aja. Nah, di sinilah bentuknya JSON ya. Dan gambaran dari JSON itu seperti ini. Nah, dia berbentuk data tulisan yang tidak ada tampilannya sama sekali ya. Tapi disinilah pentingnya seorang front-end developer tentunya untuk membaca dokumentasinya. Jadi di REST API, kita kembali sebentar. REST API ini itu terdapat menggunakan HTTP protokol. HTTP protokol ya. Jadi HTTP protokol itu ada post, ada tulisan saja. Ada post, ada get, ada put, dan ada delete. Jadi itu post ini untuk apa? Untuk create, get itu untuk dapatin data, put itu untuk update ya, dan delete untuk hapus. Jadi CRUD-nya tuh biasanya dari sini nih kita. Get ini untuk read ya berarti. Read. Nah, misalnya kita ingin mendapatkan data, kita harus menggunakan method get di sini. Jadi di sini kalian bisa lihat ada beberapa method lainnya. Get, dan kita mau dapatin data cats gitu. Nah, dapatlah data-data cat-nya.
Lalu ada beberapa API lainnya. Di sini ada pemaparannya. Kita mau dapatin ID atau dapatin satunya, kita membutuhkan ID-nya. Jadi kita baca, oh rupanya ID itu yang ini ya. Kita coba dapatin satu kucing gitu. Nah, dapat ya datanya, berarti aman. Dan juga kita bisa hapus ya metodenya sesuai dengan URL-nya juga dan lain sebagainya ya. Jaruh. Oleh karena itu, disinilah kita akan coba integrasi ya API ini ke tampilan website kita. Jadi di sini saya sudah membuat project sederhana menggunakan React.js ya, dan sudah saya integrasikan dengan Tailwind agar mudah. Oke, jadi yang perlu kita perhatikan di sini ketika webnya sudah berjalan. Oke, nah ini sudah berjalan ya. Oke, ini biarkan saja. Tapi kita perlu satu package untuk membantu dalam integrasinya. Biasanya kita gunakan Axios. Axios lah. Misal Axios gitu. Nah, simpelnya setelah kita install Axios, berarti kita bisa menghubungkan dari sisi kita ini ya. Web ini kan kita kliennya, React kita ini. Kita bisa menghubungkan ke API kita. Nah, DB-nya ini di mana? DB-nya ini tidak nampak ya sebenarnya. Karena database kan krusial ya, tidak boleh sembarangan orang akses sehingga dibatasi pada sisi API-nya gitu. Dan API yang saya buat, saya balik lagi. Di sini untuk proses menghapus, dia tidak benar-benar menghapus dari database ya, karena bakalan dipakai beberapa orang kan tidak mungkin bisa dihapus gitu. Dan update juga tidak mengupdate secara khusus, tapi hanya mengeluarkan hasil update-nya gitu untuk pembelajaran. Dan post pada proses create juga gitu. Nah, saya lupa menjelaskan tadi pada update dan post itu kan kita melakukan pembuatannya. Jadi di sini ada yang namanya body atau data yang kita kirimkan. Ini tuh disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan data yang ada pada saat kita get ya. Nah, di sini. Oleh karena itu biasanya ini sih di dokumentasi backend-nya ya, yang seperti dokumentasi API-nya tadi. Misalnya seperti ini, post katanya dia membutuhkan suatu body, di mana bodinya tuh perlu mengirimkan 3 ini dalam bentuk string semua ya. Nah, oleh karena itu kita coba sekarang integrasinya. Untuk update juga sama ya. Namun di sini biasanya update kita membutuhkan update pada data yang mana gitu. Makanya perlu kita kirimkan ID-nya gitu. Kita kembali lagi ke prosesnya. Jadi webnya sudah jalan. Dan saya coba integrasikan di sini ya. Ini kan web utamanya secara React. Saya tidak menjelaskan React-nya ya, tapi menjelaskan gimana cara integrasi. Jadi biasanya yang kita lakukan itu pertama kita membutuhkan suatu state ya untuk menyimpan datanya. Jadi di sini kita buat saja state data use state, di mana datanya itu kosong, array kosong, karena datanya itu merupakan kumpulan data ya. Jadi kita buatkan dalam bentuk array kosong. Oke. Kita juga butuh gimana cara kita ketika websitenya ini dibuka, website kita buka, kita langsung tampilin data-datanya gitu. Tentunya kita membutuhkan yang namanya use effect. Saat rendering pertama kali kita lakukan jalan apa gitu kan. Kita lakukan apa gitu. Ini kan saat tampilannya tampil gitu. Nah, kita buatlah suatu function di sini dalam bentuk asynchronous ya. Asynchronous function. Namanya mungkin fetch all data. Kita buat di sini kita buat coba apa ya, const respond sama dengan await. Nah, kita panggillah Axios-nya. Axios ini memiliki beberapa metode yang tadi saya jelaskan, ada get, ada update atau put ya, sama ada delete. Kita coba pakai yang get. Nah, katanya get ini kita membutuhkan URL-nya. URL-nya tuh di mana? Saya udah masukkan sebelumnya di sini ya, secara defaultnya. Jadi kita tinggal import buat satu saja di sini, const URL API sama dengan import meta titik pnp app.backend URL. Ini saya simpan di .env-nya ya, backend URL. Lalu kita gunakan saja ini
Biasanya saya pakai backtick ya, biar mudah mengconcatenate ini. Dan ini kan kita mendapatin apa ya, data-data kucing ya. Jadi kan ada slash cats gitu. Nah, ini udah jadi, tinggal kita set data itu response titik data, karena dia Axios ya. Jadi harus ada respon titik datanya. Oke, kita bakalan panggil ininya fetch all data di sini. Terus kita coba tampilin data-datanya di sini. Saya buat di sini mungkin data harus tanda-tandanya. Jadi ketika datanya sudah ada, baru kita tampilkan titik mapnya, item. Gini. Oke, kita buat dalam div lagi. Dimana kita butuh key ya di sini, karena kita rendering list key gitu. Dan di sini kita panggil item titik, misalnya data ini kan per data kan ini ya, ini kan item ya. Kita mau ambil titelnya, ya udah saya buat di sini title. Oke, sini aman semua ya. Ini kita butuh katanya masukkan URL API sebagai dependensi biar tidak warna. Dan kita coba di sini. Nah, data-datanya sudah tampil. Ya, benar. Ini mungkin kayak biasa saja. Mungkin saya buat lebih bagus ya dikit. Kita buat ada suatu tpack ya, atau paragraf. Itu tadi item titik title. Ada deskripsi juga. Description, dan satu lagi ada image ya. Apa tuh? Thumbnail URL, dilihat dari sini. Oke. Nah, tapi ini thumbnail URL-nya harus bentuk image. Kita hapus, kita img src-nya ya. Ya, ini kelebihan. Oke, kita coba sekarang. Oke. Nah, tampillah data-data dari itu ya. Biar lebih cantik lagi, mungkin ini stylingnya kita hapus terlebih dahulu. Kita bintang aja font family-nya biar cantik. Enter sans serif ya. Terus ini jadi white theme. Kita mungkin kasih class name di sini. BG-nya mungkin, oh ya, di sini ya. Class name kita kasih grid aja, grid choice-nya 3, grid-nya mungkin 5 seperti ini. Oke, jadi per card ya, ini mungkin kita kasih bg slab 300, paddingnya 5 mungkin, roundednya seperti ini. Mungkin data-datanya ya. Oke, image-nya mungkin kita kasih lagi kelasnya mungkin w-nya 40, hanya 40 juga. Jadi objeknya cover biar memenuhi, objeknya center. Oh, kecilan ya, berarti ini w full gitu saja. Hanya mungkin gede dikit 40. Nah gitu, jadi serasi semua. Oke. Dah, lalu gimana sih kita mau coba, ini kan baru get ya. Ketika kita klik harusnya nampilin data pertamanya saja gitu. Mungkin itu tidak perlu sih saya jelaskan ini ya. Mungkin misalnya saya cuma mau nampilin satu data saja. Oke, ini kan secara keseluruhan ya. Saya mau nampilin satu data saja. Jadi ini secara keseluruhan kita cut dulu. Gini kan, secara keseluruhan. Saya mau nampilin satu data saja. Kita buat saja nih datanya, cons data one data di sini, set data ya. Use stat. Ini saya katakan lagi, ini kita tidak perlu wajib menggunakan React ya. Jadi ini secara konsep saja, bagaimana sih cara penerapannya. Jadi ini suatu request ya yang ke API-nya, dan kita kembalikan responnya. Dan datanya inilah kita ambil, kita simpan gitu. Ini bisa diterapkan di
mana saja ya. Contohnya mungkin kalau mau diterapkan ke Laravel juga bisa, mau diterapkan ke mobile juga bisa, Android juga bisa, pakai Java juga bisa, karena itulah kelebihan dari API, dia bisa diterapkan di sistem yang berbeda-beda. Kita coba satu lagi untuk fetch satu data, jadi di use effect yang sama saja, kita buat copy saja, ini fetch one. Nah, yang saya mau ambil apa? Contohnya saya mau ambil data yang ini saja. Oke, kita coba gini ya. Fetch one data. Oke, sini set one data. Jadi sini set one data. Nah, di sini kurang lebih kita ambil yang data yang sama, kartunya. Namun ini key nggak ada ya, kita hapus saja. Ini data titik data. Kenapa data one ya? One data. Kita ambil ambil. Nah, tapi ini jangan lupa kita harus kasih yang namanya tanda tanya, biar ketika datanya sudah ada baru kita tampilkan. Nah, ini ya data pertama tadi dapat. Kalau saya ganti ID-nya untuk data kedua, misalnya saya mau data kedua di sini, kita bakal melihat tampilannya berbeda ya, berubah. Kasih MD. Oke, itu untuk get one udah kita terapkan. Sekarang kita coba untuk delete ya, menghapus. Kita coba buat satu tombol ya di sini. Sini ada button, dimana di sini untuk ngedelete gitu. Dan BG-nya kita kasih red ya 500, white. Oke. Kita lihat tampilannya sini ya. Kita coba hapus data ini gitu. Untuk mencoba saja. Ini kasih MT5. PXFP-nya 3. Lalu gimana ketika kita hapus gitu ya? Sama sebenarnya, kita cuma butuh buat suatu function untuk melakukan request menghapus gitu. Jadi kurang lebih sama sih seperti ini. Jadi const handle delete itu misalnya suatu function ya, synchronous function. Kita delete datanya. Jadi gimana cara delete-nya? Kurang lebih sama. Kita minta request-nya, cuman kita delete. Nah, tapi di sini kalau kalian perhatikan, kita membutuhkan suatu ID. Nah, kita lihat di sini kan ada ID-nya nih, cats ID. Oke, di sini cats, kita masukin ID-nya. ID-nya yang mana yang mau kita hapus? Contohnya yang sini ya. Oke. Atau biar lebih dinamis, kita bisa kasih ID di sini. ID gitu ya. Nah, kita buat saja di sini const ID sama dengan untuk pembelajaran saja ini. Seperti ini kita ganti dengan ID gitu ya. Oke, habis itu kita jika berhasil ya const response dan kita jika berhasil if response titik status if titik data aja nih. Ketika berhasil kita coba alert saja ya, berhasil hapus. Oke, jadi ketika delete seperti ini ya. Dan handle delete ini kita ketika diklik baru kita hapus. Jadi di sini kita bisa kasih on click ya. Tapi kalau kalian perhatiin handle delete ini membutuhkan suatu ID. Jadi kita harus bungkus dengan function lagi di sini. Nah, panggil ID-nya apa? ID-nya dari si ID ini ya. Oke. Nah, dan ketika kita hapus, nah, berhasil dihapus. Oke, mungkin nggak tahu ya yang dihapus tuh apa gitu kan. Kita coba ini aja. Alert response titik data. Oke, kenapa ini? Oke. Wow, datanya beneran terhapus ya dari database ya rupanya. Bahaya sekali ini ya. Kebetulan saya update, artinya tidak bisa terhapus. Oke, jadi ya datanya kehapus ya 895 tadi. Jadi cukup berbahaya di sini.
Nah, jadi kalau kita hapus di sini, oke, titik objek pula ya. Kita harus respon titik data, titik, ketika kita hapus itu, contohnya di sini, titik, 9 berapa yang ada? Kita coba baca dulu responsnya tuh seperti apa gitu ya. Oh, titik message ya. Jadi kita butuh titik message di sini. Titik message gitu ya. Oke, sudah. Jadi di sini udah ada, kita cuma perlu ganti lagi sekarang ini dengan si ID-nya yang di udah kehapus ya. Kita ganti yang baru deh. Ini aja. Kita coba dapatin data yang pertama. Nah, kita coba hapus ya. Oke, cat with ID ini berhasil di delete ya. Ini sesuai dari API-nya ya, bukan dari yang kita buat. Oke, dan datanya juga terhapus di sini. Kita bakalan coba untuk nge-update ya. Jadi gimana cara update-nya? Kita buat lagi saja di sini satu div ya, gimana, atau ini form saja, form. Ini ada input untuk teks ya, itu labelnya mungkin title. Dua, ada input, ini kita bungkus dalam div ya. Oke, nah ini kita bisa input ya, formnya kasih class name dulu biar nampak. Gg slide 500 mb 40, hanya hanya 96. Oke, kita kasih padding 10. Jadi kita bisa update ya. Selain ini kita juga butuh ID yang kita mau update gitu. Contohnya ID gitu ya. Habis title ada satu lagi, deskripsi. Description. Dan hasil itu kita juga butuh lagi thumbnail URL ya, gambarnya ya, untuk mengupdate. Contohnya seperti ini flex gapnya mungkin kasih 10. Oke, nah kita butuh button juga ya, button tabnya subject, update tabnya subject. Kita buat di sini handle untuk nge-submitnya, cons update data gitu ya, asinkronus. Kita butuh ID-nya tentu. Nah, baru kita update datanya. Gimana cara update-nya? Sama lagi, kita kembali lagi gini. Oke. Nah, cuman di sini kita ganti saja put ID sama. Cuman kita mau kirim, data yang dikirimkan tuh apa? Di sini kalian bisa lihat ya. Di sini ada koma datanya gitu. Jadi data yang dikirim tuh apa? Jadi misalnya saya kirimin title, titelnya dapat dari inputannya. Nah, itu juga ada description, dari mana gitu kan. Lalu ada si satu lagi thumbnail URL, itu dari mana. Otomatis data yang kita input ini kita perlu simpan data yang telah kita input. Jadi bisa secara sederhana kita bisa buat suatu step lagi, form update gitu ya. Misalnya set form update ya, use stat. Nah, nilai-nilainya apa biar mudah? Ini ya, title awalnya kosong, description juga awalnya kosong, satu lagi create thumbnail URL, nilainya juga kosong gitu. Terus kita butuh handle-nya, cons untuk melihat ininya, handle form update ya, dengan untuk melihat perubahan pada formnya. Ini suatu chipset ya untuk melakukannya seperti ini. Update kita buat seperti ini. Jadi misalnya titik-titik dari form update ini kita buat titik target titik name dengan titik target titik value. Ini secara keseluruhan sudah langsung bisa menghandle tiga ini. Jadi kita tidak perlu buat handle untuk title, handle deskripsi, dan handle thumbnailnya. Lalu kita tinggal masukkan saja di sini. Nah, di inputnya ya, tiap input ini. Pertama, on change.
itu jadi handle form update ya. Terus kita butuh value ya, itu dari form update titik samain title name-nya. Name-nya apa? Samanya harus sama ya. Nah, seperti itu. Lalu di sini juga value form update titik title. Ini ada satu lagi ID ya, lupa. Jadi kita butuh ID di sini. ID. Oke. Lalu kita butuh value name-nya dulu. Name itunya title. Ini name-nya itu ID ya, sama. Tinggal copy aja biar cepat. Copy. Di sampulnya paste. Description. Lalu yang terakhir ada thumbnail ya. Nah, ini kita tinggal buat untuk update datanya nih. Ketika kita nih on submit itu handle form update, bukan handle update data ya, update data. Nah, di sini update datanya dibilang membutuhkan ID ya gitu. Jadi gimana cara kita handle-nya update data ini? Kita buat di suatu const handle submit form update. Nah, harus dalam asinkronus tentunya. Titik prevent default ya, karena dia suatu form biar dia tidak terrefresh ya. Ini kita panggil si update datanya dengan si ID. ID-nya nih, oh ya, berarti ID-nya nggak perlu ya, karena ID-nya itu udah didapatkan. Oh ya, ID-nya ini didapatkan dari form update titik si ID-nya, itu saja. Lalu kita masukin di on submit-nya ya. Oke, mungkin kayaknya udah siap nih untuk update. Kita bakal coba ya melakukan update. Tapi sebelum itu biar nampak ya data yang mau kita update itu apa. Kita bisa di sini tampilin satu data lagi yaitu ID-nya. Bisa kita ambil ya. Lalu di sini isinya apa? Data yang kita kirimkan. Data yang kita kirimkan tentunya form update titik title. Ini juga sama, form update titik ID description. Satu lagi form update titik thumbnail URL. Dan oke, kita udah bisa di sini update-nya buttonnya ya. Mungkin buttonnya kita kasih suatu class name bg green ya. Terus text-nya white. Oke. Jadi kita coba update data yang mana yang kita mau update, misalnya yang ini ya. Oke. Kita coba update yang ini datanya. Dan kalau kita perhatikan ketika saya update itu tidak nampilin apa-apa karena ini respon titik data itu nggak ada ya. Coba update dulu, get not found ya, berarti ini kita coba pakai yang ini. Oke, titik message juga rupanya. Ini delete, aduh ke delete lagi dong. Kita coba pakai gini saja. Ini ya, kita coba put data ya. Nah, kucing garong ini ya. Oke, jadi kita tampilkan saja data yang udah di update gitu. Ini kita buat satu lagi const updated data ya. Updated data. Set updated data ya, secara keseluruhan. Tinggal ketika ini kita bukan alert ya, bukan alert, tapi kita set updated data dengan si response titik data. Tinggal kita copy aja satu cutnya yang ini, copy, taruh di bawah, MY aja. Ini one datanya diganti dengan updated data. Ini nggak ada button untuk delete. Oke, di sini kita kasih suatu ya, update data. Oke, di sini ada error apa ini?
updated data. Oke, tipe ya. Oke, kita bakalan cobain ya. Agak susah ya untuk update dan create ya, kurang lebih sebenarnya sama sih data-datanya. Kita coba deh untuk ID yang kita mau update tadi. Misalnya ID ini kita coba jadi 123, deskripsinya full stack web developer. Mungkin saya mau ganti dengan gambar dari paper apa gitu kan ya. Kita coba gambar di sini, kita copy image address, kita masukin di sini ya. Kita klik datanya. Oh, ada alert ya. Kenapa ada alert? Handle form update ke update data. Oh, ini ya, saya tadi itunya di mana? Fetch all data, set updated, handle delete pula itu. Oke, tadi kehapus ini ya. Ini udah benar di sini. Ini kembali. Oke, kita coba update. Nah, ini hasil update-nya gitu. Tapi karena ini berubah ya di sini rupanya. Tapi di database apakah berubah? Oh, berubah juga. Oke. Ya, kira-kira untuk update seperti itu. Lalu untuk create ya. Untuk create sebenarnya sama. Kita cuma perlu copy saja form sama hasil create-nya ya, taruh di sini. Oke. Kita bakalan di sini created ya. Created data gitu. Ini kita cuma butuh sama sih. Kita cuma butuh buat di sini jadinya update datanya itu diganti ya, update data menjadi created data, created data, dan habis itu tinggal kita ganti saja nih created data ya, created data nya create ya. Lalu untuk ininya kita cuma butuh satu lagi, set create datanya. Jadi selain handle form update, kita butuh satu lagi ya, formnya, terutama form create ya. Set form create. Bedanya di kita pembuatan data, kita nggak butuh yang namanya create gitu. Tinggal kita buat lagi satu sama ya. Ini handle form create, set form create ya, titik form update dengan sama. Kalau kita gunakan ini di handle-nya ketika kita ini ya, dari handle form update kita ganti dengan handle form create. Cuman yang ID kita nggak butuh karena ID-nya kan generate ya. Oke, sudah otomatis. Apalagi perlu ini ya, form update titik titelnya kita ganti dengan form create titik. Oke, tinggal handle-nya, handle create-nya ya, kita buat di sini aja. Const handle create data asynchronous, sama ya sebenarnya kayak gini, kita copy aja ini, sama dengan, tapi dia nggak butuh ID, metodenya diganti dengan post. Oke, ID-nya nggak butuh. Nah, kita cuma butuh kirimin datanya. Datanya tuh dari mana? Datanya dari form create. Ini set created data dengan response tick data. Ini tinggal kita ganti di sini ya. Nah, jadi kalau ini kita lihat ada dua ya, update dan ini. Kalau ini data-data secara keseluruhan dari API, kita mungkin buat satu. Datanya salah ya ketika ini. Handle form create, handle form create. Oh, ininya masih form create. Oke, kita coba lagi. Oke, aman ya. Di sini kita pakai data yang semua.
Di sini saya lupa satu lagi ya. Dia kan ke refresh tuh, makanya datanya hilang. Padahal datanya ada di sini. Nggak ada ya. Oke, kita coba ulang. Mana itunya? Under create data. Oh ini ya. Harusnya di sini kasih titik prevent default. Tes gambar, tes kucing. Seperti itu. Kita paste yang datanya. Mana ya data? Oke. Nah, ini tampil nih, cuman IMG-nya kenapa tidak tampil? Oke. Created data titik terminal URL. Kita coba lihat dulu ya hasil ininya seperti apa sih. Log response titik data. Ini jasa secara debugging ya. Oke, berarti ketika buat ya dia nggak masuk, kalau yang lain masuk. Mungkin harus yang ini URL apa image new tab. Oke, ini oke, aman sih. Nah, data yang dibuat datanya ini ya, cuman datanya tidak masuk ke database ya kan. Nah, jadi itu gimana cara kita sebagai front-end developer nerapin RESTful API ya, terutama di kalau yang saya terapin itu API terkait kucing ya. Dan di sini ada beberapa dokumentasinya, ada CRUD sederhana, dan kita masukkan di satu patch sederhana untuk melakukan integrasinya sebagai front-end. Jadi yang saya pakai secara sederhana dalam pembelajaran ini menggunakan framework React.js. Oke, mungkin dari saya ini saja. Jika ada yang kurang paham dan masih ada beberapa kesalahan dari saya, mungkin boleh komen saja di bawah.